sakau yang berat, yang sangat berat. Nah, titik baliknya tadi ketika saya merasa sudah sukses, artinya sukses bukan arti banyak duit ya. Betul. Sukses di antara saya dari berangkat dari dunia hitam ya ke dunia yang terang, pemikiran saya ya. Akhirnya saya dengan sesuai dengan yang akhirnya saya selama 18 tahun saya merintis dari tahun 2002 yayasan sendiri. Oh, ini udah terbentuk berapa? Selama 18 tahun saya merintis dari tahun 2002 yayasan sendiri. Oh, ini udah terbentuk 2002. Dari tahun 2002 itu hanya merintis dan alhamdulillah tahun 2018 baru SK akunnya dari Menkumham turun. Jadi Yayasan AIR, Yayasan Anugerah Insan Residivis yang punya tagline seperti ini. Siapa bilang 99% exceptional, residivis, aktif, kreatif, produktif, nggak bisa berkarya. Jadi siapa bilang residivis tidak bisa berkarya, gitu kan? Tujuan ini bikinnya apa nih? Itu untuk memotivasi mereka yang residivis dan untuk memotivasi masyarakat umum. Jadi jangan memandang sebelah mata residivis dong. Jangan memandang sebelah mata residivis dong. Kenapa gitu kan? Ya, artinya di sini harus melihat dong perjuangan saya. Saya punya niat tekad di dunia ini untuk merubah stigma negatif. Kalau residivis ini bakal berguna untuk masyarakat. Karena setiap orang ada perubahan, ya. Jelas. Begini ya, yang namanya kehidupan itu berputar, ya. Dan musibah ini bisa kena ke siapa saja, baik yang miskin maupun yang kaya. Itu bisa saja berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, bisa terjadi. Makanya saya ingatkan ke masyarakat umum ya, jangan pernah menstigma negatif residivis ya, karena saya yakin mereka itu di dalam hatinya itu mutiara. Mereka punya kelebihan loh, punya kelebihan. Saya yakin ketika mereka sudah lolos di dalam penjara, saya yakin mereka tuh mental baja. Karena di dalam penjara itu medannya keras. Misal kayak saya dulu nih 2 tahun setengah. Ketika saya sudah lewati 2 tahun setengah, begitu saya bebas keluar, saya berpikir logika lah. Di dalam saja saya bisa hidup di medan keras loh. Dengan tidak berbuat kriminal, dengan tidak berbuat narkoba, saya bisa hidup dan bisa menghidupi diri saya sendiri. Sekarang ketika bebas, di alam yang bebas, menurut saya ini di alam yang ringan, kenapa saya tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menghidupi diri saya sendiri? Ya kan, sementara di dunia yang keras juga bisa, sedangkan di dunia yang ringan ini, di alam bebas ini harus bisa dong. Nah, untuk itu saya dengan janji-janji saya, dengan nada saya, tujuan saya ingin mensejahterakan ex-napi ya, agar layak seperti layaknya masyarakat umum, ya kan? Makanya saya membuat atau menciptakan Yayasan Anugerah Insan Residivis ini, ya kan? Yayasan AIR, Anugerah Insan Residivis, dan mudah-mudahan yayasan ini menjadi, amin. Yayasan ini menjadi anugerah para insan residivis. Gitu, agar mereka semua ada di dalam payung hukum ini dan mereka bisa berbuat seperti masyarakat umum, layak mendapatkan pekerjaan, layak mendapatkan kepercayaan, layak mendapatkan segala-galanya seperti halnya masyarakat umum. Karena mereka yang residivis, mereka yang ex-WBP, mereka yang ex-residivis sudah menjalankan hukuman. Jadi apalagi yang dipermasalahkan? Ketika mereka bebas, ya sudah melunas dong dosanya, sudah ini artinya begitu bebas keluar mereka layak lagi
layak lagi menjadi masyarakat biasa lagi. Gitu. Memang ada gini ya, masyarakat ini kan menilai bahwa residivis ini kan keluar dari penjara tuh, oh ya bahan benar deh ya gitu kan. Nah menurut kami pribadi juga gitu kan, karena tidak selamanya orang itu tidak bisa berubah, ada berubahnya. Nah maksudnya berubah gini, tidak semua orang itu pengen masuk penjara ya, karena tadi yang dibilangin oleh Aheri, ternyata Aheri itu masuk penjara itu dengan kebutuhan. Nah makanya dengan kebutuhan ini seseorang itu jadi berani, istilah Sunda nama jadi poek gitu kan, jadi wani gitu. Nah wani ya kan dijadikan peluang aja dekumaha deui da kebutuhan gitu kan. Jadi banyak perjalanan akhir ini dengan kebutuhan sehingga akhir ini menjadi mencari uang itu dengan cara yang salah. Nah cuman kesalahan ini bisa diperbaiki. Nah ini akhir ini sekarang alhamdulillah akhir ini ada perubahan hidup yang lebih baik lagi, karena ada titik jenuh dan ada titik ingin berubah yang lebih baik lagi. Nah akhir ini sekarang gini, kami pengen nanya nih, akhir ini kan dari curanmor, narkoba gitu kan, sampai ada titik jenuh ingin berubah. Nah udah ketika udah berubah gini kan, yang didapati oleh A ini, yang dialami A ini sekarang ini gimana? Rasa, kan ada rasa, kayak namanya ayo kalau harus pakai ini jenah, gitu kan? Betul. Alhamdulillah luar biasa, subhanallah, ketika saya tidak ingkar kepada janji saya, ya, kalau saya diberi kesempatan yang kedua, saya ingin hidup benar, sebenar-benarnya bahkan bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa, yang tadinya saya tidak mendapatkan kepercayaan, apalagi dari pemerintah, dari aparat setempat, dari masyarakat, dari keluarga sendiri pun tidak mendapatkan kepercayaan itu. Jangankan di keluarga sendiri ya, dari diri sendiri saja saya sudah tidak percaya, tidak pede. Pengennya ya putus asa, frustasi lah. Ya. Jadi ini. Alhamdulillah ketika saya menepati janji itu dan diberikan kesempatan kedua, bahkan diberikan rezeki yang besar. Ternyata hidup benar ini mudah loh. Tidak, pokoknya selama saya menjalankan bisnis narkoba dan kriminal, saya tidak pernah mendapatkan uang ratusan juta. Paling gede 25 juta. Paling gede. Padahal berat loh resikonya. Ya, betul. Ketika saya hidup benar, niat benar tadi, luar biasa saya diberikan mujizat oleh Allah, rezeki yang begitu besar, 400 juta loh. Hirup salah orang bahkan beresiko, cuma pernah dapatnya ditewak, disiksa, sampai kali penjara, sampai kali marginal, cuma ngambil ambil 25 juta. Begitu saya hidup benar, saya dengan niat saya benar, luar biasa. Yang menghirup benar itu dengan Tuhan dengan mudahnya membalikkan telapak tangan, memberikan rezeki kepada saya, wasilahnya si Pilpres tadi ya, si tim sukses tadi bikin fit dan saya bisa mengerjakannya dalam jangka waktu yang bahkan kurang waktu saya sudah beres ya, alhamdulillah itu sangat ini. Dan sampai sekarang yang tadinya saya tidak punya kepercayaan di daerah, saya alhamdulillah sekarang sudah kembali kepercayaannya. Sampai saya sekarang menjadi RW. Ya, artinya saya dipercaya. Betul. Dan sekarang saya memimpin yayasan Anugerah Isa Residivis. Ya, alhamdulillah saya sudah sinergi dengan beberapa dinas terkait di Kota Bandung dan beberapa dinas terkait di Jabar. Karena ada perubahan hidup ini. Ya, artinya luar biasa. Sekarang yang tadinya saya berharap ingin mendapatkan kepercayaan dari keluarga, ingin berharap dapat kepercayaan dari masyarakat, ya. Sekarang bahkan lebih kepercayaannya itu kepada saya. Artinya sudah kembali loh, bahkan lebih loh. Jadi tidak ada ruginya loh menjadi orang benar, ya. Bahkan sangat membantu dalam proses hidup ini. Betul. Jadi dalam proses hidup ini ini maksudnya ini buat teman-teman juga nih, tidak ada untuk kata telat ya ayah, tidak ada kata untuk terlambat untuk berubah. Betul. Motivasi gimana ya? Betul. Kalau buat saya ya, ini khusus nih buat ex-napi ya, ada kalanya mereka berpikir begitu bebas di penjara, ini untuk mereka yang ingin hijrah ya. Ya, kecuali yang memang begitu bebas penjara mereka masih ingin dunianya sendiri ya. Artinya kalau begitu bebas mereka pasti mabuk lagi. Jadi tidak ada ketakutan. Tapi buat mereka yang ingin
hijrah, taubat, itu dirinya, hatinya merasa kehantui loh. Betul. Jadi merasa takut ya. Makanya saya punya ini motivasi ya. Oh, jangan lah ya. Jangan takut Pak, jangan takut bayangan. Jangan takut bayangan artinya jangan sampai takut dengan apa yang pernah kita lakukan. Sudahlah, kita jangan melihat ke belakang, lihatlah ke depan ya. Dan jangan pernah berpikir kalau kita hidup jujur, hidup baik, tidak akan dapat rezeki, itu sangat salah. Terus kalau misalkan kita kalau hidup benar bakal dijauhi sama teman-teman, tidak masalah, karena di depan ini banyak rekan teman yang baik lagi, baik juga gitu kan. Jadi jangan pernah takut bayangan ya. Dengan tekad, dengan niat ya. Sudah tekad, niat, baru menjadi kebiasaan, sudah kebiasaan, baru menjadi karakter ya, menjadi karakter dalam kehidupan, pasti insya Allah bakal berhasil hidupnya. Dan saya sama loh dengan rekan-rekan seperjuangan ex napi ya. Saya lahir bukan di keluarga yang kaya ya. Saya lahir di dunia yang taraf hidupnya menengah ke bawah. Saya pernah tidur di trotoar, saya pernah tidur di pasar, saya pernah tidur di terminal ya, saya pernah tidur di stasiun. Sama lah kayaknya kayak anak jalanan begitu. Tapi ketika kita ingin berubah, lakukanlah, action lah. Jangan takut bayangan ya. Lakukan sesuatu, action, percaya diri ya. Insya Allah pasti akan di depan sana ada cahaya, ada harapan yang menunggu kita loh ya. Semua umat manusia, semua baik pun yang sudah menyandang residivis ya, sama punya hak untuk mendapatkan rezeki yang banyak, sama punya hak untuk mendapatkan jabatan yang gede. Gitu, pulang-pulang sama halnya saya, mungkin sama dengan rekan-rekan sekalian mereka yang ex-napi ya. Jangan takut bayangan ya. Itu motivasi dari akhir coy. Nah, ternyata perubahan ini, kehidupan ini tidak ada kata terlambat, karena pada umumnya manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala itu pasti dimaafkan ya. Kita harus lebih hidup lebih baik lagi. Nah, kami ini ada pertanyaan lagi ya ini. Itu kan kami pengen tahu nih, karena kami ini ceritanya kan kita bahas residivis. Nah, ketika di dalam penjara ini, proses di dalam penjara ini ya, seperti apa kan? Karena kami pengen tahu nih, karena kami juga pengen tahu sejarah di dalam di mana nih, gitu kan. Jadi yang lebih tahu kan Iwasa gitu. Nah, di dalam prosesnya. Ya di dalam proses, makanya saya pernah bilang ya, di dalam penjara itu buat saya waktu itu zaman itu ya, tahu nih sekarang ya. Zaman itu manusia itu medan keras. Jadi kita sudah biasa seperti didiskriminasi ya kan, terus untuk mencari bagaimana caranya. Karena saya punya keinginan waktu itu, padahal kita sudah punya jatah loh, makan 3 kali ya, bahkan makan 3 kali itu di dalam itu namanya nasi apa Pak? Kalau di dalam itu biasanya dibilang nasi padong ya kan. Dan saya pernah ngalamin makan nasi jadong, tidak harus nasi jago saja gitu kan. Jadi saya betul-betul pernah merasakan pahit manisnya penjara ya. Seperti pergaulannya yang keras, main pukul ya, main tekanan, diskriminasi, harus ini. Memang kita dituntut harus memang bermental baja. Makanya saya yakin ketika mereka yang lolos di dalam penjara bebas, lolos melalui masa penjara, proses itu, saya yakin mereka yang setelah bebas mentalnya kuat, mental baja gitu kan. Dan memang makanya bilang itu karena proses di dalam itu sangat-sangat keras gitu kan. Makannya juga seadanya, tapi kadang kita sebagai manusia berpikir bagaimana harus kita mendapatkan makan yang enak kan begitu, agar sesuatu ini cadong ini menjadi enak di masa dong. Iya kan, akhirnya seperti yang pengen enak dimakan hangat-hangat, akhirnya saya dibikin nasi goreng, dikasih bumbu ya kan, jadi enak loh, jadi makanan yang enak. Tiap pagi selalu saya bikin nasi goreng itu, dan itu memang enak gitu. Terus di dalam penjara ini ya, kita kan bahas residivis dan narapidana. Di dalam penjara ini katanya ada RP.
RT ini apa? Ya, jadi mereka yang memang sudah mendahului, menduduki atau ada di sana. Atau punya pengaruh? Selain itu karena memang mereka punya pengaruh, punya wawasan, dan memang mereka residif juga sudah berulang kali di sana, baru dipercaya oleh petugas itu menjadi RT atau RW ya. Itu sendiri pernah ngalamin? Ngalamin saya menjadi RT, Tadi bukan jadi RT. menjadi RT di dalam, Sampai keluar pun jadi RT juga Pak? jadi RW, jadi RW, Oh, jadi RW. Oh, jadi akhir ini naik jabatan. Di dalam jadi RT, sekarang di luar jadi RW. Dan alhamdulillah di dalam sana saya mendapatkan banyak ilmu yang positif. Tidak hanya ilmu yang negatif di dalam penjara itu. Banyak sekali ilmu positif yang didapatkan. Banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan dunia yang harus saya lakukan di alam bebas ini. Seperti halnya kamu harus siap loh menerima kenyataan. Sementara kenyataan di luar di alam bebas itu begitu berat, rumit. Tapi karena saya punya pengalaman di dalam penjara, akhirnya gaya-gaya hidup saya di dalam penjara itu saya bawa keluar. Sisi baiknya ya, ini ilmu-ilmu yang baik-baiknya memang siap, ilmu-ilmu yang baiknya saya bawa keluar untuk seterapkan di luar seperti halnya saya di dalam. Dan saya selalu begini, ya, sampai saat ini saya mendapatkan pembinaan di dalam seperti rohani ya, mendapatkan cara nyablon, cara bikin karya sesuatu di Kebon Waru saya mendapatkan pembinaan, dan mungkin saya salah seorang yang beruntung mendapat pembinaan di dalam urutan Kebon Waru sehingga itu menjadi bekal, menjadi ilmu ya, sampai-sampai saya bisa jualan di kafe itu otak dari dalam dan hasil sharing dari dalam lah, ilmu dari dalam ya. Yang positifnya saya bawa cara jualannya sampai bisa saya kaki 5. Yang lebih penting lagi nih, kalau kita berbuat baik, berhenti dari kebiasaan buruk, siap tidak? Kalau siap, kamu harus memiliki siap dong menerima kenyataannya. Seperti apa? Sengsara ya, dan harus hidup sederhana. Karena waktu itu saya sangat mudah mencari uang, asal mau keluar, asal mau mencuri, saya mendapat banyak duit, dan akhirnya tapi uangnya habis nakal luar. Jadi ada paling masak ya. Akhirnya duit terbalik pada canggihnya. Nah, tapi untuk proses untuk benar, cari uang dan proses mencari uang itu agak rumit ayat doang. Nah, makanya saya harus bisa melepaskan kebiasaan buruk dulu. Sedangkan untuk melupakan kebiasaan buruk itu sangat susah. Saya waktu itu tapi saya sekarang sudah niat gede ya untuk gede. Saya nggak punya duit, nggak punya rokok, nggak punya apa-apa. Jadi akhirnya asal sehat, tidak saya asal sehat aja dulu saya udah alhamdulillah. Tapi ya tidak harus saya terlena tidak mencari duit. Artinya ya bagaimana caranya ya dengan cara jualan tadi akhirnya. Itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari dalam loh, hasil pembinaan dari dalam loh. Jadi di dalam itu tidak hanya ilmu negatif, ilmu positif pun saya dapatkan, gitu kan. Itu betul sangat susah, sangat sulit ya. Perubahan itu untuk berubah itu sakit berat. Tapi menurut saya, dan ini kopi dari teman saya juga ya. Saya dapat pegangan dari teman dan dari petugas dari hutan ya. Perubahan itu sakit, tapi akan lebih sakit kalau tidak diterima. Jadi masukan juga tuh, perubahan itu sakit, tapi akan lebih sakitnya lagi kalau kita tidak berubah. Masa iya sampai tua harus di penjara? Masa iya sampai tua harus pakai narkoba? Masa iya sampai tua harus membuat kriminal? Kemudian itu ngalamin bukannya masa-masa dulu waktu muda. Ini dulu pernah semua. Kemudian sama waktu zaman dulu kan ngalamin masa muda, gitu. Dan lebih muda lagi lah gitu ya, karena umur masih muda. Gitu. Nah, proses perjalanan kami itu kan dulu memang untuk ke geng motor dan lain-lain. Tapi sampai kayak ini juga ini ada yang lebih unik lagi karena kami berdasarkan dulu kebutuhan. Hingga Tommy lari dari koridor kehidupan menjadi masuk geng motor. Nah, cuman udah beberapa tahun ini sebenarnya ada perubahan. Kayak apa tadi proses pertama aku tahu
jadi apa sakal. Ya. Nah upami mas tadi lagi minum kan ninggalin obat ini silaka terminum gitu kan. Meninggal sampai meninggal kan gitu. Banyak orang yang minum ketika kayak mabok gitu. Jadi yang sih nah jadi kayak rumah dia malam-malam orang menjelang aja. Jadi ulang hidup yang lebih baik lagi lah. Saya tidak merasakan ganggu dan juga. Jadi itu kita bareng-bareng, ya kan? Kita belajar bareng, kita hijrah bareng, kita berbuat bareng, kita berbuat baik bareng. Gitu. Karena buat saya pribadi, hidup tidak akan berarti kalau tidak sosial. Betul. Tidak berarti ya harus sosial. Ini sisi kemanusiaannya banyak loh, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya. Makanya saya berniat menjadi bandar rongsok atau bandar sampah. Mereka ex-napi yang dibilang sampah masyarakat, saya bandar. Saya menjadi bandar sampah masyarakat, saya unggulkan mereka sampah masyarakat, saya ikat menjadi satu persatuan dengan payung hukumnya Yayasan Anugerah Insanda Sidipis. Setelah menjadi satu ikatan yang gede, yang besar, yang kuat, akan menjadi karya yang luar biasa. Kalau sudah menjadi karya, artinya akan menjadi rupiah, ya, jadi income, ya kan? Ya sekecil apapun buat saya hasil karya ex-napi itu luar biasa. Banyak rekan saya yang jualan kopi, yang tambal ban, yang potong rambut, itu karya besar loh. Buat saya pribadi itu mereka ex-napi. Karena apa? Susah lah untuk berubah hidup, ya, berubah kelakuan. Makanya itu saya seperti itu karya besar loh. Jadi tukang jualan apa saja itu karya besar loh, karya. Makanya saya ingin menjadi bandar sampah masyarakat. Ya, karena ex-napi itu selalu dibilang sampah masyarakat. Ini saya nih, siapa yang menampung mereka? Jadi bandar. Jadi bandar. Dan banyak kaya, banyak yang kaya itu banyak sampahnya jadi haji. Jadi aset. Mudah-mudahan saya juga tergolong nanti jadi haji amin. Nah, gitu. Ini kan teman-teman juga kan pengen tahu nih, barangkali ada yang penasaran nih kan dari tadi nyimak gitu kan. Ada yang barangkali ada yang penasaran selama akhir cuek ini melakukan tadi ramuan itu nih. Akhir ini ada nggak pernah game gitu kan atau ketangkap, dipukulin gitu atau gimana? Alami nggak nih? Kemana? Ya namanya apa? Namanya kita bermain di jalanan, ya bermain api pasti bakal kena api juga. Tapi pernah kayak ini? Saya pernah dimasakkan, ya sampai saya sempat dikejar sama polisi, sama massa satu mobil di depan di kanan, di mobil kanan saya ini mobil polisi, di depan ada bis, di belakang ada truk, ya sampai saya didamping begitu dan akhirnya ke kanan tidak bisa, ngebut tidak bisa, melaju, mundur juga sudah tidak bisa, akhirnya saya ambil kiri. Saya ambil buang ke kiri dan waktu itu masih hujan kecil ya, sampai terlempar ke pinggir, benar-benar muter mobil, hasil saya di mobil itu muter. Dan akhirnya saya dimasak di sana, di dalam kalau itu dimasak oleh di dalam bis itu pada turun, di dalam truk, supir truk itu turun, tukang-tukang di dalam truk itu turun sampai pakai mau kunci roda loh, kunci roda apa udah begitu saya kena gulu dimasakkan, saya udah banyak lagi ingat di dalam sel. Jadi itu hal yang paling dikenang itu akhirnya ketika di gulu. Betul. Dan saya sempat ya waktu itu karena saya tidak ngaku terus, saya sempat dibon oleh polisi ya, oleh petugas. Saya sempat dimasukin ke karung, ya kan? Tembak itu ngalamin? Saya disimpan karena tidak ngaku terus. Mungkin waktu itu sampai kesel polisi, akhirnya harus dengan cara ini. Jam 12 malam saya dibawa keluar, dimasukin ke karung, disimpan entah di mana, di parit, basah 60 habis semua. Yes. Tapi saya memang tetap bertahan tidak mengaku waktu itu karena memang saya harus bertahan waktu itu. Ya, ini sosok orang yang paling kuat.
Gua pakai era. Nah ini pengen tahu lagi nih, ini lebih jauh lagi karena kan teman-teman juga gitu kan banyak mantan narapidana ini penasaran gitu kan, karena kasus-kasus ini kan banyak oleh orang lain dialami ya, cuman tidak semua orang itu bisa kayak Heri, termasuk bisa hijrah, bisa bikin yayasan anugerah insan residivis gitu kan. Nah akhir ini jenis non-murni itu kan ada motor atau mobil gimana? Motor dan mobil saya alami. Oh, jadi yang namanya kebanyakan aja saya tahu. Dari awal motor, akhir-akhir ini saya banyak mobil yang saya curi. Gitu. Tapi ada sempat nggak misalnya kayak gini, ketika sudah melakukan sesuatu itu ada misi terakhir boleh bisa kayak panggilin bogana dan gantian atau ya sifat ini. Betul. Nah ini satu apa namanya, satu janji saya ya, karena saya sadar saya sebagai manusia tetap saya mati pun ingin masuk surga. Meskipun saya penjahat loh ya, betul. Prinsip jahat namanya, kayak aku, tapi tetap saya masuk surga padahal loba dosa gitu kan. Ini satu bukti kalau saya menciptakan Yayasan Anugerah Insan Residivis, bentuk saya ingin agar dosa-dosa terhapus. Insya Allah. Maksud saya kan udah nggak tahu lagi nih siapa korban-korban saya nih dari dulu yang pernah saya curi ya. Karena masih ada yang udah meninggal. Betul. Dan saya sudah tidak ingat lagi karena kalau saya waktu selalu ya kalau berbuat kriminal itu kurang lebih kondisi mabok. Oh, mabok selalu mabok. Jadi saya sudah tidak ingat lagi siapa yang punyanya. Dijual kemana pun sudah tidak ingat lagi, gitu kan. Nah ini bentuk untuk saya paling tidak saya tidak bisa mengembalikan unit kepada korban-korban, paling tidak saya bisa membantu keluarga besar residivis ini dengan cara punya yayasan ini ya kan, lebih meringankan mudah-mudahan tergolong ke sana. Tentu saja saya niatnya begitu saja. Oke Bang Ayah, mungkin tentang kali ini kita cukup sampai di sini saja. Jangan lupa bantu like, share, dan komen, dan subscribe Tommy Subagja Official. Ayo juga punya YouTube ya? Ada Residivis Indonesia. Wah, mantap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.